السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan cara agar kita tidak terkena syubhat, sebuah penyakit yang luar biasa mengerikan. Saking ngerinya, maka orang baik, orang jujur, orang amanah, orang dermawan kekal di neraka. Kenapa? Karena terkena syubhat. Dan seluruh agama adalah syubhat, kecuali Islam. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, semuanya isinya syubhat. Keyakinan-keyakinan mereka adalah keyakinan yang syubhat, keyakinan yang salah tapi diyakini sebagai kebenaran. Sama dengan saudara-saudara kita yang meyakini sebuah kebenaran, dikiranya sebuah kebenaran tapi sesat, tapi bid'ah, tapi terancam neraka. Dan mereka beramal, dari amalnya mereka terancam neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah, tapi pada akhirnya mereka masuk neraka. Dan mengerikan sekali. Ya, insyaallah kita sudah sampai berapa kemarin? 4 ya. Dari mulai jangan pernah mendahulukan akal daripada dalil, kemudian selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Sebab walaupun kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi pemahamannya tidak mengikuti sahabat, dijamin sesat. Ada penceramah tua, sepertinya ini lagi terkenal ya. Dia mengatakan berbuka itu jangan maghrib gitu. Karena ayatnya di surat Al-Baqarah itu wa atimmus siyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Lail betul malam. Gitu. Kalau difahami dengan pemahaman kita masing-masing, ya iya. Maghrib itu bukan malam. Bahkan 6:30 belum bisa dikatakan malam. Malam itu mungkin jam 7, setengah 8 ya. Nah ini dia. Kenapa? Karena mereka memahami ayat ini tidak melihat para sahabat. Para sahabat memahami malam adalah maghrib. Malam itu adalah maghrib. Jadi ketika matahari tenggelam, itulah malam. Jadi antara siang dengan malam itu hilang siang langsung datang malam, hilang malam langsung datang siang. Tidak seperti pemahaman kita. Pemahaman kita antara siang dengan malam dibatasi dengan sore misalnya. Jadi kalau maghrib itu sore ya, belum malam. Malam itu ya gelap, jam 8, jam 9. Nah, ini salah satu contoh jelas bahwa
pakai ayat, pakai hadis bisa sesat kalau tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Maka jelas tidak bisa ditinggalkan. Tidak mungkin kita benar kalau beda dengan sahabat. Di sini saudara-saudara kita yang terlena di sini, seolah Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis, cukup. Pemahamannya masing-masing. Jadilah firqah itu dari situ. Oleh karena itu, ketika ada orang sesat, ditanya pertama, kan dia mengatakan, ini di zaman Imam Syafi'i ya, dia mengatakan begini, sesat. Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak begini, Allah begini. Oh, banyak dinafikan. Orang falasifah berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, itu banyak apanya? Banyak nafinya. Gitu. Sama dengan orang Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah, nafi semua. Allah tidak begini, 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 Allah banyak kan tidak. Yang begininya sedikit atau bahkan tidak ada. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu banyak isbatnya daripada nafinya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati dan yang sedang tidur dengan genggaman tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Nanti Allah akan menampakkan betisnya di padang mahsyar. Nah, ini ahli sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Adapun mereka banyak tidaknya. Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Padahal Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak, cuman sedikit. Sedikit, ada memang, tapi sedikit. Yang antum ingat, Allah tidak apa? Allah tidak apa? Tidur. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Apalagi? Allah tidak beranak. Ya kan? Dan tidak diperanakkan. Selebihnya Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, Allah bersemayam di atas arsy, Allah begini. Gitu. Mereka berbicara tentang Allah itu kebanyakan tidak. Ya. Kenapa? Yaitu tadi, tidak mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat. Ya. Yang terakhir apa kemarin? Kias. Menggunakan kias dalam akidah dan dalam ibadah mahdhah. Siap-siap terkena syubhat. Siap-siap salah. Kalau dalam akidah tauhid dan dalam ibadah mahdhah seperti salat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, azan, qomat, kok memakai kias. Ya. Bolehkah memakai kias? Boleh. Kemarin sudah kita bahas. Apa saja yang boleh pakai kias? Kias ada berapa macam? 3 macam. Apa saja? Kemarin sudah kita bahas. Kalau berbicara tentang Allah, berbicara tentang hal yang gaib, tidak boleh memakai kias. Siapa yang pertama kali memakai kias dan kiasnya batil? Siapa yang pertama kali pakai kias dan kiasnya batil dan menyebabkan dia menjadi makhluk terkutuk selama-lamanya? Iblis. Iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ini ibadah mahdhah, ya kan? Dia pakai kias.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Kan tidak mungkin tanah lebih mulia dari api, dan begitu seterusnya. Dengan sebab kias ini, kias yang batil ini, iblis terkutuk, terlaknat selama-lamanya. Ya, kita lanjutkan yang kelima. Apa? Tidak faham kaidah. Yang menyebabkan kaum muslimin banyak terkena syubhat karena tidak faham kaidah. Ayat pakai, hadis pakai, tapi dia nggak faham kaidah. Maka siap-siap sesat, siap-siap terkena syubhat. Walaupun dia pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Saya pernah ketemu dengan anak muda yang mengatakan bahwa tidur setelah sholat Jumat haram. Kaget, baru dengar gitu. Tapi dia bawa ayat, dan gak tanggung-tanggung ayat itu ada di surat Al-Jumu'ah, ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Ada kan di surat akhir-akhir surat Al-Jumu'ah? Jika kalian sudah menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Apa ini? Perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ini jelas fi'il amr. Kadang fi'il mudhari' saja wajib. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini enggak ada fi'il amr. Pakai fi'il mudhari', bukan perintah, tapi wajib. Ya, wanita-wanita yang dicerai oleh suami untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, mereka menunggu, nggak ada kata-kata tunggulah. Orang bukan fi'il amr. Tarabbas enggak, tapi yatarabbas. Tarabbasa yatarabbasu, tarabbas yatarabbasna, fa'ilnya kan hunna. Mereka perempuan kan, wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya untuk nikah lagi dengan laki-laki lain, mereka menunggu gitu, bukan tunggulah. Mereka menunggu 3 kali haid, 3 kali kuru, salah satu kuru. Setelah 3 kali haid, ada yang berpendapat 3 kali suci, baru boleh nikah dengan laki-laki lain. Padahal bukan perintah, tapi wajib. Ya. Khabar bimakna al-amr, khabar bimakna tolak. Isinya khabar tapi maknanya perintah, permintaan. Nah, ini bukan makna lagi, tapi jelas fi'il amr. Fantashiru, intashara, yantashiru, intashir. Karena memerintahkan kepada kalian banyak, intashiru. Jika kalian selesai melaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Yang pedagang harus kembali ke pasar, yang petani harus kembali bertani, yang pegawai harus kembali ke kantor, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas kan? Berarti tidak boleh tidur. Setelah salat Jumat makan, ya harus kerja lagi, kan begitu? Gimana coba? Orang ayatnya begitu, ya kan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaqu min fadlillah. Gimana coba? Mau jawab syubhatnya anak muda ini gimana? Kan enggak ada dari antum yang berpendapat sependapat dengan anak muda itu. Karena memang belum pernah dengar seorang ulama pun yang mengatakan tidur habis sholat Jumat haram. Habis sholat Jumat harus kerja lagi. Ya, tapi anak muda ini bawa dalil. Kemarin kan kita sudah bahas, kalau bawa dalil sami'na wa ata'na kan, ini dalil. Jika kalian telah melaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Gimana jawabnya? Jawabnya adalah
kaidah. Anak muda ini tahu dalil, tahu ayat, tapi dia tidak tahu kaidah, tidak faham kaidah. Kaidah apa kira-kira yang anak muda ini nggak tahu? Kaidah al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Hukum asal perintah memang wajib ditaati, tapi ketika perintah itu kok diawali oleh larangan, maka keluar dari hukum asal. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Mana larangan? Ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk salat Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah, segera duduk di masjid mendengarkan ceramah khatib, dan tinggalkan seluruh bentuk jual beli. Kan dilarang. Jual beli di sini contoh ya. Hanya sekedar contoh saja. Bukan berarti selain jual beli boleh. Ya, saya nggak jual beli nih, saya macul. Saya nggak jual beli nih, saya ngoperasi pasien misalnya. Saya nggak jual beli nih, saya apa? Nggak ya. Tetap masuk di situ. Karena seluruh urusan dunia, yang macul, yang ngoperasi pasien, yang ngajar, yaitu nggak jauh dari jual beli. Ya, nggak jauh dari jual beli. Maka jual beli di sini mencakup seluruh urusan dunia. Maka kalau ditafsirkan, kalau diterjemahkan secara tafsir, jika kalian mendengar azan Jumat berkumandang, segeralah ke masjid, tinggalkan seluruh urusan dunia, gitu. Maksudnya begitu. Ya, wadharul bai'. Nah, kan dilarang jual beli, berdagang, dilarang macul, dilarang ngajar, dilarang belajar ketika azan Jumat berkumandang. Nah, setelah dilarang, sekarang disuruh. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila salat Jumat telah kalian tunaikan, segeralah kalian bertebaran di muka bumi. Disuruh kan? Tadinya diperintah, sekarang disuruh. Nah, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Kaidah. Kalau nggak tahu kaidah ini, ya seperti anak muda tadi. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa habis sholat Jumat, wajib kerja lagi, tidak boleh tidur. Karena dia nggak paham kaidah. Adakah perintah dari Nabi berziarah kubur? Adakah perintah dari Nabi berziarah kubur? Ada. Nah, karena perintah, berarti apakah ziarah kubur wajib? Nah, mestinya kan wajib. Orang perintah kok. Fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziaratil qabr. Fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Dulu. Tapi sekarang berziarahlah. Dengan fi'il amr lagi, fazuruha. Berziarahlah kalian ziarah kubur. Perintah kan wajib. Kenapa para ulama tidak ada yang mengatakan ziarah kubur wajib? Artinya ketika kita seumur hidup belum pernah ziarah kubur, tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena memang tidak wajib. Ya. Bukan tidak boleh, tidak wajib. Boleh. Manfaat besar untuk mengingat mati. Itu tujuan terbesar ziarah kubur. Bukan mendoakan dari manapun bisa. Masa mendoakan orang tua harus ke kubur dulu, ya kan? Nah, ini terlalu terlalu sedikit, ya. Bisa dari rumah kita, ya, dari masjid, dari manapun, ketika sujud, ya. Ketika buka puasa, sepertiga malam, dan seterusnya.
Maka kita ziarah kubur tujuan utamanya adalah mengingat mati. Tapi sekali lagi, ziarah kubur tidak wajib. Padahal ada perintah dari Nabi, fazuruha. Jawabnya, kenapa menjadi tidak wajib padahal diperintah oleh Nabi? Jawabnya apa tadi? Iya, karena perintah tersebut diawali oleh larangan. Kan dilarang dulu. Jadi sebelum Nabi mengatakan fazuruha, berziarahlah kalian, ziarah kubur itu haram. Dilarang ya, haram kan? Haram, tidak boleh ziarah kubur. Di awal-awal Islam, ziarah kubur tidak boleh. Haram. Ya. Ini saddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Karena antum tahu syirik pertama datangnya dari mana? Ya, datangnya bukan dari keris, bukan dari jimat. Ya. Syirik pertama datangnya dari kubur. Kuburnya siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Orang-orang soleh. Sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari kubur-kubur dibikin patungnya. Itu syirik pertama di muka bumi. Datangnya dari kubur. Saddud dzari'ah, dalam rangka menutup pintu bahaya, maka Nabi melarang. Nabi melarang kaum muslimin berziarah kubur. Setelah melarang, beliau menyuruh. Maka sekali lagi, suruhan atau perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Ya. Wa idza halaltum fastadu. Apa artinya? Jika kalian telah bertahalul, maka wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah bertahalul, tahalul umrah atau tahalul haji, maka berburulah kalian. Berarti wajib berburu. Ya, wajib berburu karena diperintah. Enggak ada satupun ulama yang berpendapat wajib berburu karena diperintah. Ya, kenapa? Kaidah tadi. Karena ketika sebelum tahalul, ketika ihram, kita dilarang, dilarang berburu, dilarang mencukur rambut, kuku, dilarang menutup kepala bagi laki-laki, dilarang memakai wewangian, dilarang menutup wajah, cadar bagi perempuan, dan seterusnya, termasuk dilarang berburu. Nah, setelah dilarang berburu, sekarang disuruh. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian setelah tahalul, berburulah. Diperintahkan. Maka perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Ya, karena sebelumnya haram berburu. Ya. Haram berburu dan haram membantu haram membantu orang berburu. Ya. Misalnya saya sedang ihram, ya, teman saya enggak, gitu. Saya ngelihat ada binatang buruan, ya, apalah ya, yang bisa dimakan. Ya. Saya tidak berburu, tapi memerintahkan kepada teman-teman saya, tuh, kalau mau ditangkap tuh, lumayan tuh dagingnya, boleh? Tidak boleh, haram, ya, membantu. Walaupun dia, kata teman saya ini boleh, orang dia tidak sedang ihram. Ini pernah terjadi pada diri sahabat. Jadi ada seorang sahabat yang memakai pakaian ihram, sedang berihram, teman-temannya tidak, kan ihram nggak harus bareng, ya, melihat hewan buruan dan luar biasa berharga sekali itu, ya. Tetapi dia sangat berharap teman-temannya itu melihat. Enggak ada lihat, cuma dia yang lihat, ya.
Dia tidak berani menunjukkan itu, enggak. Ya. Adapun makan boleh, makan boleh. Setelah hewan buruan itu ditangkap oleh teman-temannya, maka si fulan yang sedang berihram ini, bolehkah memakan hewan buruan? Jawabnya boleh. Kan yang tidak boleh berburu, ya. Memakan hewan buruan boleh, yang tidak boleh berburu. Nah, ini contoh sederhana betapa tidak tahu kaidah, siap-siap terkena syubhat, alamat akan sesat walaupun tahu ayat, tahu hadis. Ya. Coba antum lihat saudara-saudara kita yang begitu entengnya mengatakan, mana larangan tahlilan dari Nabi? Apa ada Al-Quran dan Sunnah melarang tahlilan, melarang muludan, melarang salawat nariyah? Betul, Rasulullah nggak pernah muludan, tahlilan, salawat nariyah, tapi kan beliau nggak melarang. Pernah dengar antum? Ya, mereka bodohnya mereka terhadap kaidah. Padahal itu kan kaidah dasar sekali. Baru ngaji sunnah, baru ngaji salaf, insya Allah ketemu kaidah itu. Apa? Al-aslu fil ibadati lit tahrim. Hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram. Jadi ibadah itu haram. Salat haram, ruku' haram, tawaf haram, sa'i haram, azan haram, qomat haram, semua haram, kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ketika ada contoh dari Rasul dan para sahabat, maka menjadi wajib atau menjadi sunnah. Ya, kalau tidak ada, ya haram. Karena memang hukum asal ibadah mahdoh adalah haram. Kadang mereka kalau diingatkan, mudah-mudahan sadar ya, kalau dapat hidayah dari Allah. Ya, coba sekali-sekali sebelum taraweh qomat, ya kan nggak ada larangan dari Nabi. Sebelum taraweh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan. Termasuk sebelum sholat Id, azan dulu kan bagus, sambil nungguin jamaah datang, ya kan, azan. Nanti ketika sudah mau sholat, ya qomat, bagus, gitu ya. Kalau pas umroh nanti apa bulan Ramadan, apa bulan Syawal, apa bulan-bulan sebelum Ramadan, ya lempar jumroh, ya. Kalian latihan biar tahu nih lempar jumroh ini. Ya, mereka nggak berani ini. Berarti mereka jujur nih mestinya bahwa hukum asal melempar jumrah itu haram, mencium hajar aswad itu haram, tawaf itu haram, sa'i itu haram, salat itu haram, semuanya haram ibadah mahdoh, kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Dengan demikian antum bisa jawab, bolehkah mencium hajar aswad tanpa tawaf? Suka ada itu, ya. Begitu masuk pelataran Ka'bah, lihat agak sepi nih. Dia nggak ada niat mau tawaf, wah sepi nih daripada biasanya. Dia langsung cucuk datang ke Hajar Aswad, dia cium. Habis cium dia nyender, alhamdulillah udah dapat nyium, dapat pahala. Kira-kira dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Karena Rasul dan para sahabat mencontohkan mencium Hajar Aswad itu di tengah-tengah tawaf. Jadi ketika tawaf kan pasti melewati Hajar Aswad, ya cium. Itu pun jangan sampai mengeluarkan bunyi kecupan. Bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Beliau hanya menempelkan pipi beliau atau bibir beliau ke Hajar Aswad itu.
Kalau tidak bisa karena terlalu berdesakan, Nabi mengusap dengan tangan atau dengan sesuatu, lalu tangan itu dicium tanpa kecupan juga. Kalau nggak bisa juga, karena lebih padat sekali, berisyarat saja dengan tangannya ke arah Hajar Aswad, tidak dicium, ya, dengan begini, ya, kan suka begitu kan, bolak-balik, ya. Gak ada contoh dari Nabi seperti itu. Contoh dari Nabi cuma memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim dengan menghadapkan badahnya ke arah Hajar Aswad, yang kan ada garis hitam ya, sebelah sini kan ada lampu hijau. Nah, di situ untuk mempermudah. Di situ jalan lagi, gitu. Kenapa? Karena hukum asal ibadah adalah haram, kecuali kalau ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Ya. Jangan bilang kalau contoh, kecuali kalau ada contoh dari Nabi, titik, jangan. Ya. Tambah Nabi dan para sahabat. Kenapa begitu? Ya karena ada contoh dari Nabi, tapi kita nggak boleh ngikutin. Kenapa? Iya, karena para sahabat nggak ngikutin. Jadi Rasul dan para sahabat. Ya. Ada contoh ibadah dari Nabi, tapi kita tidak boleh mengikuti. Apa? Puasa wisol. Jelas Nabi puasa wisol sering. Bolehkah kita puasa wisol? Tidak boleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang puasa wisol. Kembali kepada pemahaman sahabat tadi. Kalau puasa wisol itu benar, baik, berpahala, tentu para sahabat berduyun-duyun, berbondong-bondong, berlomba-lomba. Tidak ada sahabat. Ya. Karena puasa wisol khusus Nabi SAW. Tidak banyak memang, tapi ada. Ada beberapa. Ya, Qiyamul Lail bagi Nabi hukumnya apa? Wajib. Beda kan? Tidak boleh makan harta zakat, ya kan? Hartanya tidak boleh diwarisi. Jadi kalau seorang Nabi itu wafat, bukan hanya beliau ya, seluruh Nabi dan Rasul, ketika wafat, maka hartanya milik kaum muslimin. Tidak boleh diwarisi oleh anaknya, istrinya, cucunya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar, ini beberapa minggu atau beberapa bulan setelah Nabi wafat, Fatimah datang ke Abu Bakar minta bagian tanah di Fadak, Khaybar, yang menjadi milik Nabi SAW. Waktu itu Fatimah belum paham kalau seorang Nabi itu hartanya tidak boleh diwariskan. Tentu dijawab oleh Abu Bakar dengan ilmu. Abu Bakar tahu bahwa harta seorang Nabi tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya. Maka ditolak permintaan Fatimah. Sebagai gantinya Abu Bakar memberikan sesuatu. Cuman sebagai gantinya ini tidak dibawakan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah mengutip hadis di Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakar menolak Aisyah yang ingin mengambil tanah milik Rasulullah SAW. Oh, disebarkan. Nah, ini firqah-firqah dolal itu sering tidak jujur. Karena memang apa istilahnya? Tendensius ya. Karena memang ada sesuatu yang dia incar untuk menjelek-jelekkan Abu Bakar. Ya. Sama dengan Rasulullah marah mendengar Ali bin Abi Thalib, mantunya, mau pernah dengar? Belum pernah dengar, Bu? Rasul marah mendengar Ali bin Abi Thalib mau nikah lagi, gitu. Sampai di sini tidak diteruskan.
Ya, ini tidak jujur namanya. Jadi seolah Rasul mengharamkan ta'addud, mengharamkan poligami, ya, tidak diteruskan. Padahal Nabi marah karena mendengar Ali bin Abi Thalib yang mantu beliau kan, Aisyah kan Ali bin Abi Thalib kan suaminya Fatimah kan, putri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi marah mendengar Ali bin Abi Thalib mau nikah lagi. Terusannya, kenapa Nabi marah? Karena Ali bin Abi Thalib mau menikah lagi sama putrinya, mendengar? Putrinya Abu Jahal. Gitu. Kalau seandainya Ali itu menikah dengan putrinya siapa, Abu Bakar misalnya, putrinya Abu Sufyan, tentu beliau tidak marah. Beliau marah. Dan ada kekhususan bagi Fatimah. Dan beliau mengatakan tidak boleh putri Rasulullah dicampurkan dengan putri musuh Allah. Abu Jahal kan jelas musuh Allah. Ya. Maka setelah beliau mendengar Ali mau nikah lagi dengan putrinya Abu Jahal, beliau kan berkhutbah dengan mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal, nikah lagi halal, aku tidak mengharamkan, hanya saja tidak boleh putri Rasulullah dicampur dengan putri musuh Allah. Ya. Dan di kemudian hari kan Ali kan ada beberapa istrinya, ya kan? Dan luar biasa, Ali punya anak, punya cucu, nama-namanya siapa? Ada namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Ini menampar Rafidhah. Rafidhah kan benci sekali dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan dikafirkan kan? Padahal mereka mengaku pengikut Ali, bahkan mengkultuskan, menuhankan Ali. Ali sendiri punya anak, punya cucu, namanya ada yang Abu Bakar, ada yang Umar, ada yang Utsman. Tentu karena Ali cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, dan seterusnya. Tiga-tiganya kan dijelek-jelekkan, dicaci maki, bahkan dikafirkan oleh Rafidhah. Ya. Ini contoh yang jelas betapa tidak memahami kaidah, luar biasa bahayanya, siap-siap terkena syubhat. Ya. Maka jangan sepelekan kaidah ini. Dan kaidah ini luar biasa akan menuntun kita terus sehingga ada di jalan yang benar. Kalau di pelajaran umum itu seperti rumus, ya. Kaidah itu kira-kira seperti rumus. Antum sudah tahu rumusnya nih, ya kan? Tinggal masukkan saja 100 pertanyaan, bahkan 1000 pertanyaan, antum bisa jawab dengan satu rumus, gitu. Karena sudah punya rumusnya, sudah punya formulanya, tinggal masukkan saja ke situ, enak. Dan itu kan diketemukan kan? Dulu belajar akuntansi itu betapa sulitnya. Ketemu aplikasi, ketemu rumusnya, tinggal masukin misalnya, ya kan? Dulu pembukuan itu kan luar biasa. Sekarang tinggal ini mudah lah, karena ada rumus. Begitulah kaidah. Kaidah itu kira-kira seperti rumus. Enak kalau sudah tahu rumusnya, tinggal masukkan saja, panjang berapa, lebar berapa, tinggal kalikan, ya. Kalau mau mencari luas, atau tinggal tambahkan kalau mau mencari kelilingnya misalnya. Kalau lingkaran ya begini rumusnya, gitu. Asal jangan salah rumus, bahaya salah rumus, ya. Mestinya PR kuadrat, dia salah ingat 2PR misalnya, ya salah terus. Orang rumusnya salah. Maka jangan sampai
belajar kaidah lalu salah. Hati-hati makanya. Dan kaidah ini bukan sabda Nabi ya. Nabi nggak pernah berbicara, wahai para sahabat, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Nggak ada Nabi bersabda seperti itu. Hukum asal ibadah itu haram kecuali yang aku perintahkan. Nggak ada Nabi bersabda seperti itu. Ini jasa para ulama. Wabil khusus Abu Hanifah yang pertama, diteruskan oleh Imam Syafi'i dan seterusnya. Muncul kaidah demi kaidah itu. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya sebuah peribadatan itu benar, baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Adakah ucapan seperti itu keluar dari lisan Nabi? Enggak. Yang keluar dari lisan Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Itu yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diramu ya. Diramu menjadi kata-kata yang gampang bagi kita yang bukan ulama. Apa misalnya? Tadi, hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal dunia semuanya halal kecuali ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Kan jadi mudah ya. Maka kaidah demi kaidah ini dipelajari ya. Kaidah hukum asal, antum jangan mengira bahwa hukum asal itu cuma ada di ibadah, cuman ada di dunia ya. Ada hukum asal daging. Hukum asal daging, maksud saya daging sapi, daging ayam, daging kambing, bukan daging babi. Ini ketika yang kita dapati adalah daging ya. Apa hukum asal daging? Jawabnya haram. Haram. Maksudnya daging kambing ya, daging sapi ya, bukan daging babi. Itu bukan pembahasan ini. Hukum asal daging kambing, daging sapi, daging kerbau, hukum asalnya haram. Kecuali kita yakin bahwa daging kambing ini kambingnya disembelih, yang menyembelih muslim gitu, atau ahli kitab, bukan orang Jepang, bukan orang Cina, yang muslim bukan, ahlul kitab bukan gitu. Walaupun keyakinan itu tidak harus dengan mata kita. Contohlah, antum di pasar Rawamangun ini, di pasar ketemu daging kambing, daging sapi, halal haram? Halal. Walaupun kita tidak melihat yang menyembelih itu seorang muslim, tapi aglabiahnya ini Jakarta, ini mayoritas kaum muslimin gitu. Beda ketika antum mendapati daging sapi di Tokyo misalnya, ya kan? Berani antum makan? Tentu tidak berani. Kalau antum mengatakan Jepang juga ada orang Islam, paling orang Islamnya mengada-ada itu ya, bilang aja pengen makan daging situ ya, itu mah mengada-ada. Akal yang sederhana kita tidak berani apalagi memastikan, yang menyangka-nyangka nggak berani. Ya besar kemungkinan yang menyembelih bukan Islam, bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, karena memang mayoritas mereka kan bukan Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani kan. Mereka gimana? Halal dari mana? Gitu ya. Kenapa tadi hukum asal daging adalah haram ya. Oleh karena itu para ulama membuat contoh-contoh, misalnya antum masuk hutan ya, antum masuk hutan,
didapati di hutan itu antum melihat daging sapi masih segar, ya, daging sapi. Antum yakin betul ini daging sapi, bukan daging babi, di tengah hutan, ya. Pertanyaan saya, bolehkah dimakan daging sapi itu? Halal apa haram? Haram, ya kan? Ini tengah hutan, ya. Tentu kita tidak bisa menghayal bahwa ini sembelihan. Kemungkinan besar itu sisa binatang buas, gitu. Berarti kan haram, gitu ya. Karena sekali lagi hukum asal daging itu adalah haram. Untuk mengatakan bahwa daging itu halal, harus ada sesuatu yang kita yakini. Walaupun keyakinan itu sekali lagi tidak dengan mata kita, cukup dengan zon berat bahwa daging kambing, daging sapi yang ada di pasar Tanah Abang ini, insya Allah pasti disembelih oleh seorang muslim, gitu ya. Contoh lagi, buruan, ya. Ketika antum berburu dengan anjing, kan diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara berburu dengan anjing, ya. Ketika melepas anjing itu, bacakan bismillah. Nanti anjing itu berburu kijang misalnya, dapat kijang misalnya, maka halal. Dengan syarat anjing tersebut berilmu, terlatih, ya. Bayangkan, ya, jangankan manusia, anjing aja kalau berilmu menyebabkan daging menjadi halal. Kalau anjing tidak berilmu, tidak terlatih, haram. Antum tahu anjing yang tidak berilmu, ya, anjing yang tidak berilmu itu apa? Yang tidak terlatih itu apa? Ketika kita lepas, dia nyicipin, bukan makan semua, nyicipin doang, ya. Misalnya kupingnya dia makan, pahanya dikit dia makan, haram. Berarti anjing ini tidak berilmu, tidak terlatih. Anjing yang terlatih, dia taat kepada tuannya, karena tuannya menyuruh dia untuk melumpuhkan itu, bukan untuk memakan. Maka jika didapati anjing kita kok ikut makan, haram, jadi bangkai. Kalau kijang tersebut kok tidak ada yang dimakan sama sekali, cuman digigit lehernya misalnya untuk melumpuhkan, mematikan, maka menjadi halal, ya. Nah, kita dapati anjing kita ada di situ, dan buruan tersebut, kijang misalnya, ada di situ sudah mati, tidak dimakan, tapi masuk ke air. Misalnya ada kubangan air atau danau kecil gitu ya, masuk ke air. Bolehkah dimakan? Apakah menjadi halal apa menjadi haram? Jawabnya haram. Kenapa? Kenapa haram? Karena kita tidak tahu apakah kijang itu mati oleh gigitan anjing kita atau mati karena tenggelam. Kan nggak tahu. Karena nggak tahu, kembali kepada hukum asal, haram, ya. Contoh lagi, ini banyak para imam membuat contoh-contoh seperti ini dalam rangka agar kita yang awam ini faham kaidah. Kita lepas anjing kita dengan baca bismillah, lalu dia kejar kijang, lalu kita ikuti dari belakang, kijang itu mati, tapi di situ ada anjing kita, ada anjing lain. Nah, 2 atau 3 gitu ya. Anjing kita ada di situ, anjing lain ada juga di situ. Maka haram. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu
Apakah kijang itu mati oleh gigitan anjing kita apa anjing lain? Kalau anjing lain kan tentu kita belum bacakan bismillah dan terlatih atau tidak kita nggak tahu. Ya. Kenapa? Kembali ke tadi, hukum asal daging adalah haram. Maka sekali lagi, untuk berani memakan daging kambing, sapi, kerbau dan seterusnya, kita harus yakin bahwa itu disembelih oleh seorang muslim atau ahlul kitab, walaupun keyakinan kita itu tidak dengan melihat langsung, ya. Ini masih hukum asal, ya. Nah, ini daging ini oleh para ulama disamakan dengan al-ibda. Al-ibda itu jima, melampiaskan syahwat. Sama, melampiaskan syahwat birahi hukumnya haram. Jadi kita punya syahwat tidak boleh dilampiaskan, ya. Hukumnya haram. Kecuali kepada istri dan budak perempuan, ya. Maka kalau ragu seperti tadi kan ragu, ya, ini mati karena tenggelam apa mati karena gigitan anjing saya, ragu kan, tinggalkan. Oleh karena itu kalau antum nanti punya budak perempuan, ya, bisa saja kan nanti kan, entah kapan, ya, antum harus yakin bahwa perempuan ini budak perempuan saya, ya. Kalau antum ragu, ini budak saya apa bukan, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Ya sama kalau antum dari belakang, ini istri saya bukan, ya, istri saya, nggak boleh, ya. Tinggalkan, kalau ragu tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Karena kembali ke hukum asal. Ini baru hukum asal, ya. Seperti waktu itu hukum asal wanita haid. Hukum asal wanita haid apa? Hukum asal wanita haid itu boleh melakukan apapun apa tidak boleh melakukan apapun? Jawabnya boleh. Hukum asal wanita haid boleh melakukan apapun, ya. Boleh makan, boleh minum, boleh mandi, boleh duduk, boleh ini, boleh begitu, boleh masuk masjid, boleh sholat, kan dilarang, ya kan? Dilarang. Boleh melakukan apapun kecuali yang dilarang. Yang dilarang oleh siapa? Oleh Rasulullah tentunya, bukan oleh ulama. Gitu. Bukan ijtihad ulama. Ijtihad ulama bisa benar bisa salah. Jadi wanita haid itu boleh melakukan apapun kecuali yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hal ini yang dilarang oleh Nabi terhadap wanita haid ada berapa? Masih ingat? Ada berapa, Bu? Ada 4. Cuman 4. 1, sholat. 2, puasa. 3, tawaf. 4 terakhir, jima. Ada yang kelima? Tidak ada. Yang Nabi, ya, yang dilarang oleh Nabi, ya. Kalau ulama banyak, ada 7, ada 8, bahkan ada 10. Yang namanya ulama berijtihad, ya, ulama berijtihad sesuatu yang lumrah, kan. Tapi kita merdeka dari ijtihad ulama siapapun. Kita tidak merdeka dari qala Allah wa qala Rasul. Maka yang betul-betul dilarang oleh Nabi cuma 4 tadi. Ya. Maka baca Al-Quran, masuk masjid, memegang mushaf, mengatakan haram. Mana larangan dari Nabi SAW? Kalau ada larangan, sami'na wa ata'na. Ya. Hadis Aisyah, ada memang larangan, ada, tapi hadisnya dhaif. Inni la ukhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid ini untuk wanita yang haid dan laki-laki yang junub. Tapi hadis ini tidak sahih, ya. Ada seorang perawi bernama Jasrah binti Dajajah, ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Kalau dhaif ya tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Yang sahih sebaliknya. Yang sahih sebaliknya, bahwa Nabi pernah menyuruh Aisyah mengambilkan kain beliau atau surban beliau yang tertinggal di masjid. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni haidun." Ya Rasul, aku sedang haid. Kata Nabi, apa kata Nabi? "Inna haidotaki laysat fi yadiki." Ya, haidmu kan tidak di tanganmu. Aku menyuruh engkau mengambil kain pun kan dengan tanganmu. Kenapa? Kalau engkau sedang haid, kenapa? Gitu. Hadis ini, seandainya tidak ada hadis ini, tetap nggak masalah. Ini cuma penguat saja. Karena kembali ke hukum asal tadi. Ya, ini cuma penguat saja. Bukan berarti kalau tidak ada hadis ini, wanita haid masuk masjid menjadi tidak boleh. Tetap boleh. Ya, kan hadis itu cuman penguat. Ini kembali kepada hukum asal. Ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan.